Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 dari mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara akan membahas materi tentang konsep dasar Islamisasi Nusantara atau pribumisasi Islam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Untuk pemateri yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Naura Fuadiyah, NIM E 2019-3005. Kemudian untuk pemateri yang kedua adalah Elizabeth Laila Anwariyah dengan NIM E 2019-3043. Kemudian dilanjutkan dengan pemateri yang ketiga, yaitu Onavita Firstalina Afifah dengan NIM E 2019-3027. Kemudian untuk pemateri yang keempat adalah Angga Bagus Prastio dengan NIM E 2019-3029. Dan untuk pemateri yang kelima yaitu Nabila Eva Amelia dengan NIM E 2019-3009. Ya, untuk yang pertama di sini saya akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan pribumisasi Islam atau pengertian dari pribumisasi Islam. Bangunan Islam kebangsaan kita memang berpijak pada kultur Islam yang bersifat kultural yang kemudian disebut sebagai Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara ini merupakan keberislaman yang berada dalam konteks budaya Nusantara, di mana hal ini merupakan salah satu khazanah khas Islam di Indonesia. Gagasan pribumisasi Islam secara genealogis itu pertama kali dicetuskan oleh Abdurrahman Wahid yang kemudian dikenal dengan Gus Dur pada tahun 1980-an. Nah, pribumisasi Islam itu diartikan sebagai berbagai macam cara ataupun upaya untuk menjadikan nilai-nilai, kaidah, dan juga tradisi Islam yang bersifat universal ke dalam komunitas lokal dan juga masyarakat negeri. Nah, dalam hal ini terdapat dua jurusan yang ditempuh. Yang pertama adalah upaya pembatinan nilai-nilai, kaidah, dan juga tradisi Islam ke dalam diri setiap individu melalui proses internalisasi dan juga sosialisasi. Dan yang kedua adalah kegiatan strategis penebaran nilai-nilai, kaidah, dan juga tradisi Islam ke dalam individu pada komunitas yang berbeda yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Islam itu memuat beberapa pemahaman. Di antaranya adalah yang pertama, pribumisasi Islam itu adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri Arab maupun di negeri lain. Kemudian yang kedua adalah pribumisasi Islam itu bukan merupakan jawarnisasi atau sinkretisme. Nah, sinkretisme ini merupakan proses penggabungan dua aliran atau lebih dengan maksud untuk membentuk suatu aliran baru. Nah, dalam hal ini pribumisasi Islam itu bukanlah jawarnisasi ataupun sinkretisme, sebab ia hanyalah proses mempertimbangkan kebutuhan lokal dengan dalam merumuskan ajaran-ajaran agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pribumisasi Islam bukanlah upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu dapat menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan menggunakan variasi yang telah disediakan oleh pemahaman Nas dengan tetap memberikan peranan kepada usul fiqh dan kaidah fiqh. Dan yang keempat adalah pribumisasi Islam itu merupakan pemahaman dari Nas agar lebih berjalan secara sistematik dengan cakupan yang lebih luas dan argumentasi yang lebih matang. Samping pemahaman positif yang menguraikan tentang apa itu pribumisasi Islam, Gus Dur itu juga menyediakan batasan negatif tentang apa yang tidak boleh terjadi dalam pribumisasi Islam. Di antaranya adalah yang pertama, tidak boleh terjadi pembaruan Islam dengan budaya, sebab berbaur di sini artinya menghilangkan sifat-sifat asli. Jadi Islam itu harus tetap dalam keislamannya. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian ajaran agama itu diperkenankan sepanjang menyangkut sisi budaya. Dalam hal ini misalkan adalah soal wali nikah. Nah, ayah angkat itu tidak bisa menjadi atau bukan wali nikah untuk anak angkatnya. Nah, ketentuan ini merupakan norma agama, bukan budaya ataupun kebiasaan. Kemudian yang ketiga adalah karena adanya prinsip-prinsip yang keras dalam hukum Islam, maka adat itu tidak bisa mengubah nas, melainkan hanya mengembangkan aplikasinya saja. Dan memang aplikasi tersebut atau aplikasi ini akan berubah dengan sendirinya. Misalkan Nabi itu tidak pernah menetapkan beras sebagai benda zakat, melainkan gandum. Lalu ulama itu mendefinisikan gandum sebagai kutul balat yang artinya adalah makanan pokok. Nah, dari definisi inilah kemudian gandum itu berubah menjadi beras untuk orang Indonesia. Nah, itu tadi sekilas yang dimaksud dengan pribumisasi Islam. Ke fungsi dan juga kedudukan agama terhadap budaya. Fungsi dan juga kedudukan agama terhadap budaya adalah agama
agama itu berfungsi sebagai wadah untuk mengakomodasi dan juga memodifikasi kebudayaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan juga ajaran agama. Jadi, apabila ada sebuah kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama, maka sebaiknya kebudayaan tersebut tidak langsung dieliminasi begitu saja, melainkan diubah saja bagian-bagian mana yang tidak sesuai, kemudian diselaraskan dengan ajaran agama. Nah, itulah fungsi dan juga kedudukan agama terhadap budaya. Baiklah, demikian pembahasan dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip fikih dan adat. Di dalam ilmu usul fikih biasa dikenal kaidah al-adah muhakamah, yang berarti adat istiadat bisa menjadi hukum. Seperti contohnya, di Indonesia telah lama terjadi bahwa pembagian waris antara suami istri mendapatkan masukan berupa dua model yang berasal dari adat, yaitu adat perpantangan di Banjarmasin dan adat Gonogini di Yogyakarta, yang pada perkembangannya juga menyebar di Jawa Timur. Keduanya adalah respon masyarakat adat yang berada di luar lingkup pengaruh kiai terhadap ketentuan nas dengan pemahaman lama yang merupakan pegangan para kiai. Ketika salah satu suami atau istri meninggal, separuh dari harta itulah yang dibagi kepada para ahli waris menurut hukum waris Islam, sedang separuh lainnya adalah milik suami atau istri yang masih hidup. Teknik demikian adalah perubahan mendasar terhadap hukum waris, dan para ulama merestuinya, walaupun tidak menganggapnya sebagai cara pemecahan utama. Penyesuaian-penyesuaian seperti ini tidak diharamkan, bahkan dianggap sebagai adnal qaulani, yang berarti pendapat dengan mutu nomor 2, dan tidak dipersoalkan sebagai sesuatu yang mengganggu prinsip. Contoh lainnya yang berkaitan dengan pernikahan, misalnya, sebenarnya rukun bagi sahnya hubungan suami istri sangat sedikit, yaitu ijab, qabul, saksi, dan wali, sedang selebihnya diserahkan kepada adat, misalnya tentang pelaksanaan upacara peresmiannya. Di sini, adat berperan sebagai penghubung pola-pola perilaku baru dengan tetap berpijak kepada aturan normatif dari agama. Dan untuk persoalan wali nikah, ayah angkat tetap bukan wali nikah untuk anak angkatnya. Ketentuan ini adalah norma agama, bukan kebiasaan. Dalam ketentuan-ketentuan atau penyesuaian tersebut, tentu tetap tidak boleh bertentangan antara prinsip fikih dengan prinsip agama. Jadi, kedua prinsip tersebut harus bersinergi atau berhubungan ketika dihadapkan pada permasalahan yang muncul di masa kini. Dan terlebih lagi, adat tidak boleh mengalahkan, bahkan menghilangkan dari prinsip fikih itu sendiri. Disinilah umat Islam dituntut untuk bijaksana dalam memformulasikan ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Nama saya Nafita Bersarina Afifa, NIM E 20193027. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, materi yang ketiga, yakni tentang mengembangkan aplikasi NAS. Seiring perkembangan zaman, kehidupan suatu masyarakat itu pastinya tentu akan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kondisi atau keadaan yang ada, mulai dari cara hidup dalam bermasyarakat hingga adat dan aturan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian perubahan tersebut itu juga akan mempengaruhi masalah-masalah atau problem yang akan dihadapi dalam suatu kehidupan masyarakat di suatu negeri atau negara nantinya. Namun dalam prinsip yang ada di hukum Islam itu menyatakan bahwa meskipun zaman berubah dan berkembang, tetapi adat dan aturan yang ada dalam masyarakat Islam itu tidak boleh sampai mengubah nas atau mengubah sumber hukum Islam, melainkan boleh mengubah atau mengembangkan aplikasinya saja. Jadi kita sebagai masyarakat Muslim itu tidak boleh sampai mengubah adat dan aturan kita itu tidak boleh sampai mengubah nas, tetapi boleh mengembangkan aplikasi nasnya saja. Nah, karena untuk menyelesaikan suatu problem-problem yang ada di dalam suatu negeri itu
pasti dibutuhkan solusi yang tepat di mana harus tetap berpatokan pada nas atau berpegang pada nas. Misalnya ya, Rasulullah itu kan tidak pernah menetapkan beras sebagai benda zakat atau barang yang digunakan atau dibayarkan untuk zakat, melainkan menggunakan gandum. Sementara di Indonesia sendiri itu kan, gandum bisa dibilang jarang atau bahkan susah sekali untuk ditemui. Dan kemudian para ulama, akhirnya mendefinisikan gandum sebagai kutubalat atau makanan pokok. Yang mana dari definisi inilah, gandum menjadi beras untuk Indonesia, sehingga diputuskan bahwa benda zakat atau barang yang dibayarkan atau digunakan untuk zakat itu di Indonesia bisa menggunakan beras. Nah, pada kasus semacam ini itu terdapat indikasi atau faktor yang membelakangi, yang mengharuskan para ulama atau masyarakat eh, Islam Indonesia untuk memodifikasi pemahaman atas nas yang didasarkan pada kondisi objektif yang dihadapi. Nah, untuk contoh pengembangan aplikasi nas yang lain ya, ada sebuah kasus di Mesir pada tahun 1930-an di mana Dewan Ulama Tertinggi Al-Azhar memutuskan bahwa untuk menghilangkan selisih yang banyak antara bagian ahli waris perempuan dengan bagian ahli waris laki-laki akibat adanya ketentuan bahwa bagian laki-laki itu adalah 2 kali lipat dari bagian perempuan atau bisa dibilang 2 banding 1 lah. Nah, maka dari itu di sana itu digunakan konsep yang dinamakan wasiat wajibah atau yang artinya wasiat wajib. Nah, konsep dari wasiat wajibah atau wasiat wajib ini itu menganggap seakan-akan atau seolah-olah almarhum itu telah berwasiat, yang mana jumlah maksimal atau batas maksimal yang diperkenankan pada konsep ini itu sebesar sepertiga dari harta peninggalan. Jadi sepertiga dari harta peninggalan almarhum itu diambil terlebih dahulu, yang kemudian dibagikan secara merata kepada ahli waris. Nah, baru sisanya yang 2/3 ini dibagi menurut ketentuan nas, yaitu 2/1 untuk laki-laki. Nah, pada kenyataannya bahwa modifikasi-modifikasi semacam ini itu masih bisa ditolerir oleh para ulama, dan sampai saat ini pun masih tetap berlaku untuk menunjukkan vitalitas Islam. Di mana di sini itu artinya meskipun ada kelenturan tetapi tidak sampai meninggalkan pegangan dasar. Nah, pegangan dasar itu ialah nas. Nah, cara aplikasi semacam ini itu bisa banyak dilakukan di fikih. Nah, itu tadi contoh-contoh dari pengembangan aplikasi nas. Nah, mekanisme pengembangan aplikasi nas itu tentunya bisa berkembang dan meluas ke berbagai tema real dalam kehidupan masyarakat muslim, juga berbangsa dan bernegara. Nah, ini tadi sekilas dari materi yang ketiga, yakni materi tentang mengembangkan aplikasi nas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan untuk materi yang selanjutnya, materi yang keempat akan dijelaskan oleh Saudara Angga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Bagus Prastyo, NIM E 2019-3029. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit Islam dengan pendekatan sosiokultural. Agama Islam dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita berbicara agama dan kebudayaan, bisa dilihat lewat fungsinya dalam wujud sistem budaya dan dalam bentuk tradisi ritual atau upacara keagamaan yang nyata-nyatanya bisa mengandung nilai agama dan kebudayaan secara bersamaan. Sebagai contoh, di daerah kita ada yang namanya sedekah laut dan sedekah bumi. Untuk sedekah laut sendiri, yakni bentuk rasa syukur masyarakat kaum nelayan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas melimpahnya hasil laut. Begitupun dengan sedekah bumi. Sedekah bumi yakni bentuk rasa syukur masyarakat terhadap Allah yang telah memberikan rezeki melalui bumi
berupa segala bentuk hasil bumi. Bicara agama Islam dan kebudayaan, di mana Islam sebagai agama yang universal, yakni merupakan rahmat bagi alam semesta, dan dalam kehadirannya di muka bumi, Islam berbaur dengan budaya lokal pada suatu masyarakat, sehingga antara Islam dan budaya lokal tidak dapat dipisahkan, melainkan keduanya merupakan bagian yang saling mendukung dan saling melengkapi. Berkembangnya Islam di Indonesia dilakukan dengan cara yang beradab, karena itu mengajarkan ajaran Islam dengan kekerasan adalah cara yang tidak baik. Islam di Nusantara adalah Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan kultur, subkultur, dan agama yang beragam. Islam bukan hanya cocok diterima oleh orang Nusantara atau oleh orang Indonesia saja, tetapi juga pantas mewarnai budaya Nusantara untuk mewujudkan sifat akomodatifnya, yakni rahmatan lil alamin. Ciri-ciri Islam dapat dilihat dalam berbagai konsep yang dibawanya, yakni yang pertama konsep teologi, yang kedua konsep kedudukan manusia, yang ketiga konsep keilmuan, dan yang keempat adalah konsep ibadah. Yang pertama konsep teologi. Konsep teologi Islam yang didasarkan pada sebagai konsep monoteisme dengan kadar yang paling tinggi. Konsep tauhid ini melahirkan wawasan kesatuan moral, kesatuan sosial, kesatuan ritual, dan kesatuan identitas kultural. Yang kedua, kedudukan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan atau hablum minallah, hubungannya dengan sesama manusia atau hablum minannas, dan hubungannya dengan sesama makhluk yang ada di alam semesta ini. Dan yang ketiga adalah konsep keilmuan sebagai bagian integratif bagi kehidupan manusia. Keempat adalah konsep ibadah. Konsep ibadah dalam Islam di samping menyentuh aspek-aspek ritual, juga menyentuh aspek-aspek sosial dan juga aspek kultural atau budaya. Dari beberapa konsep tersebut, Islam pada hakikatnya mengandung dua kelompok ajaran. Kelompok yang pertama meyakini bahwa wahyu dari Tuhan bersifat absolut, mutlak, kekal, tidak berubah dan tidak bisa diubah. Sedangkan kelompok yang kedua meyakini bahwa wahyu dari Tuhan memerlukan penjelasan tentang arti dan penjelas pelaksanaannya. Oleh karena itu, kelompok kedua ini hakikatnya tidak mutlak, tidak absolut, dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan budaya. Agama Islam dan budaya adalah dua bidang yang dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah menurut perubahan waktu yang tepat, sedangkan budaya, walaupun berdasarkan agama sekalipun, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat lain ke tempat lain. Oleh karena itu, agama adalah primer dan budaya adalah sekunder. Budaya dapat berupa ekspresi hidup keagamaan, karena budaya adalah subkoordinat terhadap. Sekian dari materi yang saya paparkan ini. Jika ada kekurangan atau salah, mohon maaf. Baik, selanjutnya akan disampaikan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Familia, NIM E 2019-3009. Di sini saya akan menjelaskan tentang Weltaj kaum Islam. Nah, ajaran Islam ini sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang merupakan nilai dasar dan kerangka operasionalnya. Dan nilai dasar ini adalah nilai-nilai yang menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat, yang intinya adalah keadilan, persamaan, dan demokrasi. Nah, jadi Weltaj kaum Islam ini sudah jelas bahwa Islam ini mengakomodasi semua kenyataan-kenyataan yang ada selama itu membantu ataupun mendukung kemaslahatan rakyat. Namun sayangnya sampai saat ini kesepakatan terkait Weltaj kaum Islam ini belum terjadi, karena orang Islam ini masih pada tahap pembuatan komponen-komponen Weltaj kaum Islam ini sendiri, dan proses yang terbalik seperti ini mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan skala prioritas kepedulian. Dan upaya para intelektual muslim untuk menyusun prioritas yang benar ternyata tidak mendapat sambutan, karena kaum muslim sedang dilanda krisis identitas yang ditandai dengan kegairahan mempersoalkan manifestasi simbolik Islam.
Seperti halnya istilah sembahyang yang sebetulnya sudah dikenal berabad-abad di negeri ini dan sebetulnya juga sudah memiliki konotasi Islam, walaupun kata sembahyang ini sendiri berasal dari kata nyembah sang hyang, dan akhirnya kata sembahyang ini pun diganti dengan kata sholat. Dan selama masalah krisis identitas ini belum bisa dipecahkan, maka langkah-langkah untuk membentuk wetan sekong Islam ini belum bisa diambil. Dan yang ada hanyalah wetan sekong Islam yang semu, atau baru pada tahap keislaman saja, atau slogan-slogan Islami kosong. Dan jalan yang terbaik adalah merekonstruksi hukum agama secara parsial, sesuai dengan kebutuhan, atau bersifat ad hoc sejalan dengan ad hoc yang sedang. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.